agama boleh Islam, tapi budaya kita adalah budaya Jawa. Maka ketika ini terjadi, maka damailah Nusantara. Nggak kayak sekarang yang kita dengar di mana-mana itu kayaknya itu hiruk pikuk ramai sekali lah. Ini karena orang masing-masing itu berbicara saya benar, berbicara paling benar. Nah ini yang menimbulkan konflik-konflik yang seharusnya tidak terjadi. Rahayu Mbah. Rahayu. Kali ini kita mau bahas tembang dolanan. Tembang dolanan yang tembang dulu, yang sering waktu saya kecil itu sering nyanyiin sama teman-teman saya. Itu judulnya Gundul-Gundul Pacul. Barangkali dari lagu itu ada makna atau maksud dari kehidupan atau apa, monggo dijelaskan Mbah. Ya, begini Mbak. Ini yang kadang kita itu orang Jawa khususnya itu tidak pernah memahami atau bahkan menyadari bahwa dari karya-karya para leluhur kita sebenarnya itu bukan hanya sekedar karya yang tidak memiliki makna apa-apa. Hampir keseluruhan dari karya-karya leluhur kita itu memiliki tujuan maupun makna atau arti. Ini yang kita di saat ini, khususnya para pemuda generasi saat ini itu sama sekali tidak menyentuh karya-karya semacam ini. Ini bahkan hampir merata. Padahal dari tembang Gundul-Gundul Pacul ini yang kita tahu dulu waktu kecil itu hanya sebagai tembang dolanan anak-anak, ya kan? Iya. Padahal ini ada tujuan ataupun ada maksud yang memang dituangkan ke dalam tembang Gundul-Gundul Pacul. Karena kita perlu tahu bahwa nenek moyang kita orang Jawa ini super unik. Mereka memiliki tujuan, pemikiran, lalu mereka tuangkan ke dalam syair. Ya salah satunya syair tembang ini di dalam tembang Gundul-Gundul Pacul. Gundul-Gundul Pacul itu karya dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Yang tujuannya adalah ketika itu kesultanan itu dipimpin oleh Sultan Trenggono. Yang nun sewunya pada saat itu Sultan Trenggono itu memiliki karakter yang sedikit keras, sehingga ketika terjadi gesekan antara para wali di zaman itu dengan kesultanan, maka lewat inisiatif Kanjeng Sunan Kalijaga ini diciptakanlah lagu Gundul-Gundul Pacul dengan tujuan untuk mengkritik kebijakan sang sultan ini. Kalau zaman sekarang itu kan kita kalau mengkritik pemerintah kita di saat ini lah, kita kan sering lihat lah di televisi di mana itu kan kita itu melakukan demo ini bla 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 dan sebagainya lah. Kalau di saat ini kan sudah berbeda tata caranya untuk mengkritik kebijakan pemerintah. Kalau di zaman dulu Sunan Kalijaga ini lewat tembang, yaitu Gundul-Gundul Pacul ini. Ini adalah lagu yang diperuntukkan untuk mengkritik kebijakan dari Sultan Trenggono. Makna sendiri dari Gundul-Gundul Pacul adalah gundul itu kan kepala. Iya. Kalau nggak mungkin kalau yang gundul itu bukan kepala kan? Yang gundul itu kepala. Nah, Gundul Pacul, kepala gundul, berarti artinya kepala. Yang dimaksud itu kepala. Pacul itu berarti maknanya itu barang papat ucul. Barang papat itu kalau bahasa Indonesianya kan berarti
barang atau 4 hal. 4 hal hilang dari kepala. Nah, ini yang perlu kita tahu. 4 hal yang hilang dari kepala adalah yang dimaksudkan adalah mata, telinga, hidung, kemudian mulut. Bahwa seorang pemimpin ketika matanya sudah tidak lagi bisa melihat kesusahan masyarakatnya, ketika hidungnya sudah tidak bisa mencium kesusahan dari masyarakatnya, lalu telinganya sudah tidak bisa mendengarkan keluh kesah dari warga masyarakatnya, mulutnya sudah tidak bisa menuturi atau menasehati, memberikan petuah-petuah yang baik untuk masyarakatnya, maka ini sangat berbahaya. Maka digambarkan lewat lagu ini, gundul-gundul pacul, nyunggi wakul, ya kan? Iya. Ngelempang segane tadi selatan. Artinya kan berarti seorang kepala pemerintahan atau seorang pemimpin ketika 4 unsur yang ada di kepala itu hilang, tidak lagi berfungsi, maka amanah yang dia panggul, yang dia miliki akan jatuh berantakan, berserakan, tidak ada artinya. Ini yang dimaksudkan dari tembang gundul-gundul pacul. Jadi saya ulangi lagi, kalau gundul-gundul pacul, kepala yang kehilangan 4 unsur, yaitu mata, telinga, hidung, dan mulut. Kemudian dia ketika memanggul ataupun memiliki amanah untuk memimpin, maka dia akan berantakan. Ini yang dimaksudkan. Maka dulu pada riwayatnya itu, dulu di zaman Jeng Sunan Kalijaga, anak-anak kecil itu kan dikumpulkan sama Jeng Sunan Kalijaga untuk bersama-sama menyanyikan lagu gundul-gundul pacul ini. Ini cerita di zaman para wali, yang ketika itu ada gesekan-gesekan yang terjadi antara majelis Wali Songo dengan kesultanan yang ada pada saat itu. Kira-kira jelas nggak ini ya? Ya, jelas. Kalau belum jelas ya monggo ditanyakan kembali. Tapi intinya begitu. Jadi ini bukan sekedar tembang untuk dolanan, bukan. Sebenarnya ada maksudnya. Jadi hanya saja karena tembang ini kurang disenangi oleh kalangan dewasa, maka pada saat kita kecil, saya kecil juga dulu, itu yang suka menyanyikan lagu ini anak-anak kecil. Jadi kesannya ini adalah lagu untuk anak-anak, padahal bukan. Ini untuk mengkritik, mendemo. Kalau zaman sekarang itu kan mendemo, untuk mendemo kebijakan dari pemerintah saat itu, yaitu pemerintahan Sultan Trenggono. Inilah para wali ketika itu caranya, mereka memiliki cara untuk mengkritik, mengajarkan, mengingatkan, itu dengan cara tidak serta-merta dengan seperti sekarang. Kalau sekarang itu apa-apa itu kan langsung to the point, kan begitu. Kalau sekarang, kalau dulu enggak, Mbak. Dulu itu para wali, para leluhur kita ketika ingin memberikan nasihat kepada anak turunnya, kepada lingkungannya, mereka tuangkan lewat tembang, lewat puisi. Nah, maka orang Jawa khususnya umumnya Nusantara ini kan dikenal dengan falsafah-falsafahnya yang luar biasa, yang pada saat ini generasi kita ini jarang sekali yang menyentuh, bahkan apalagi untuk mempelajarinya. Padahal kita itu kaya, bukan hanya dengan harta bendanya, dengan kekayaan alamnya saja, namun budaya itu kita sudah luar biasa. Tidak ada di muka bumi ini yang memiliki budaya sebanyak dan seaneka ragam Indonesia atau Nusantara ini.
yang kita itu harus patut bangga. Nah, yang ini yang terjadi di saat ini tidak demikian, tapi saya yakin satu ketika semuanya akan kembali kepada asalnya. Orang Jawa akan kembali kepada Jawanya. Sekarang kan masih orang Jawa itu ada yang sana kemari. Bahkan banyak sekali di zaman sekarang orang Jawa mengakui Jawanya itu malu. Padahal kalau kita pikir secara nalar atau secara logika, apa yang kita malukan? Kita memiliki segalanya kok kita malu. Nah ini, jadi budaya, kalau bicara masalah budaya, keanekaragaman budaya, Nusantara lah ini, atau Indonesia lah yang memiliki segalanya. Nah, yang ini kita itu patut bangga dengan semua ini, bukan kita malu kepada yang nggak memiliki apa-apa, ini kan lucu. Nah ini yang terjadi pada zaman sekarang. Kembali kepada gundul-gundul pacul, bahwa yaitu sebagai pengingat-ingat buat kita juga, dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat Mbak juga, buat generasi-generasi yang selama ini tidak pernah berpikir atau menyadari bahwa di balik tembang yang katanya tembang dolanan anak-anak ini memiliki makna luar biasa untuk mengingatkan kita, terutama kita yang sedang menjadi pemimpin atau yang sedang memimpin banyak orang. Maka selalulah ingat, jadi kepala itu jangan sampai kehilangan 4 unsur. Barang 4 jangan muncul. Mata harus bisa melihat kesusahan masyarakatnya. Hidungnya harus tajam untuk selalu mencium gelagat kesusahan masyarakatnya, warganya. Begitu juga telinganya bisa dan selalu untuk mendengarkan saran, kritik, keluh, kesah dari masyarakatnya atau orang-orang yang dipimpinnya. Kemudian mulutnya selalu sabda pandita ratu, selalu menyampaikan hal-hal yang baik, yang positif, yang mendamaikan untuk semua lapisan masyarakat. Nah ini yang kalau ketika kita paham dan kita mau belajar dari inti dari tembang ini, maka kita akan sadar, akan menyadari, atau bahkan kita akan malu. Sebenarnya kita itu terlalu egois, terlalu merasa benar sendiri, terlalu merasa kuat sendiri, terlalu merasa pintar sendiri. Nah ini gejala-gejala ini ataupun penyakit-penyakit ini kan yang saat ini sedang terjadi di mana-mana. Begitu. Betul. Jadi intinya kayak Mbak ini kan misalnya Mbak ini sekarang sedang sering beraktivitas kan ya, beraktivitas pengajian dan sebagainya. Monggo, itu adalah keyakinan Mbak. Silahkan untuk menjalankan aktivitas beragama, tapi jangan salah bahwa agama ini adalah identitas. Jati diri kita itu jati dirinya apa? Kita orang Jawa, kita harus tetap Jawa. Nggak boleh kita kemudian menjadi orang lain atau menjadi budaya bangsa orang. Nggak boleh. Agama boleh Islam, tapi budaya kita adalah budaya Jawa. Maka ketika ini terjadi, maka damailah Nusantara. Nggak kayak sekarang yang kita dengar di mana-mana itu kayaknya itu hiruk pikuk, ramai sekali lah. Ini karena orang masing-masing itu berbicara saya benar, berbicara paling benar. Nah ini yang menimbulkan konflik-konflik yang seharusnya tidak terjadi. Kita harus belajar dari negara-negara, dari negara-negara Timur Tengah. Mereka dengan agamanya yang begitu fanatik, tapi nyatanya di sana itu selalu terjadi konflik dan konflik. Nusantara ini kita dengan beraneka ragam budaya, bermacam-macam suku, ya kan? Beribu-ribu pulau, bahasa, beratus-ratus bahasa, bahkan bentuk postur manusianya saja udah berbeda-beda, budayanya berbeda-beda, tapi kita menjadi satu, guyub rukun, nggak ada perperangan, nggak ada konflik. Nah inilah kehebatan Indonesia. Tuh kira-kiranya begitu Mbak. Berarti orang Jawa zaman dulu itu benar-benar sangat luar biasa ya Mbak? Ya jelas, itu pasti. Makanya
eh, orang Jawa dulu itu bukan mengedepankan saya siapa, saya berstatus apa, bukan. Kalau orang dulu itu yang mereka kedepankan itu adalah kemaslahatan bersama. Kalau sekarang kan ya sewu, nggak seperti itu. Kalau dulu itu ketika ini baik untuk orang banyak, maka sekalipun saya nggak senang, saya akan jalani. Itu orang dulu. Itu begitu. Yang mestinya itu kita pelajari, kita pelajari dan kita jalani atau kita ikuti di zaman-zaman sekarang ini.